Halo, kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja di Hukum Adi Channel. Saya sekedar mau mengingatkan, AKPI adalah organisasi profesional yang bertaraf internasional. Prestasi AKPI tidak hanya diakui di Indonesia, tapi juga internasional. Mengacu pada hal tersebut di atas, saya sedang bersama dengan abangda saya, Bang Dr. Jimmy Simanjuntak. Apa kabar abangku? Rizka, baik. Di mana beliau adalah Ketua Umum AKPI periode 2019 sampai 2022. Itu periode-periode sulit, Bang ya. Berat sekali Rizka. Karena COVID, ada COVID di sana. Ya, dan COVID ulang tahun ketiga. Ya. Dan dia juga yang dari keempat kandidat yang baru bisa diuji kepemimpinannya karena sudah pernah gitu ya, Bang ya. Iya. Tapi apa kabar abangku? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, baik Rizka, sahabat-sahabat Hukum ID semuanya. Cuaca musim hujan, tapi agak panas Bang ya. Panas gak sih? Ya, sebetulnya kalau panasnya karena the good competition is very enough lah, gitu. Ya, tapi walaupun kondisi panas ini ya, panas riak ya. Yes. Dan semangatnya. JRE punya rute sendiri, nggak ikut-ikutan, nggak masuk ke peta COVID. Iya. Tapi kegiatan JRE kan padat banget Bang. Iya. Ada sebentar lihat sayurnya ada ini, ada apa, diskusi publik, olahraga lagi. Itu napasnya panjang ya Bang ya. Abang ngatur ritme itu bersama dua pendamping abang yang lain, itu gimana? Ya, Rizka, percaya atau tidak, ini bukan sesuatu yang disetting. Ini bukan gimmick dan bukan dipaksain. Sama sekali tim ses, orang-orang yang berkecimpung di kegiatan JRE ini tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang merasa capek gitu. Dan kita nggak pernah pakai IO, Rizka. Semua dilakukan oleh murni tim pendukung JRE dan bukan staff. Artinya memang anggota AKPI. Kita kumpulin, jadi ada yang kita bikin WA group untuk kegiatan ini, WA group untuk kegiatan ini, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan itu? Saya mau bilang begini. Tadi Rizka udah coba sedikit membuka pada masa saya dipercaya menjadi ketua umum tahun 2019 sampai 2022. Itu masa yang sulit Rizka. Karena kita juga aktivitas terbatas, ya bertemu orang juga terbatas. Tapi bagi saya itu suatu tantangan. AKPI tidak boleh berhenti karena keadaan. Sehingga banyak aktivitas yang kita mulai develop, kita improve, agar tetap eksistensi AKPI terjaga. Dan yang memang faktanya, 3 tahun dalam masa COVID, kami mampu untuk mempresent dan mempertanggungjawabkan kepada anggota di dalam RAT tahun terakhir, sebanyak 112 kegiatan, baik offline maupun online. Itu pas COVID Bang ya? Pas COVID. Apa yang saya maksudkan? Korelasinya adalah ketika sekarang saya, Reza, Edo juga ingin kembali maju, ya, untuk bisa membawa AKPI 2025 sampai 2028. Kegiatan yang JRE lakukan ini adalah bentuk komitmen yang kita akan lakukan nanti kalau kami terpilih. Sama seperti apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi ini bukan gimmick, ini bukan sesuatu yang dipaksakan, dan ini bukan settingan. Tapi by nature, kami mikir, duduk nih Riz, bisa kayak gini. Bang, kayaknya bagus juga ya. Besok kita bikin seminar tentang pajak. Oh, ini bagus. Coba telepon siapa-siapa saja. Cek. Narasumbernya oke, dan yaudah, biasin sini. Sesimpel itu kami bikin kegiatan dan jalan. Gitu, Risa. Ya. Dan itu secara berkala dilakukan. Ya. Dan mungkin kandidat lain juga bilang, nih napasnya panjang banget nih. Napas dalam tanda petik bukan itu ya, napas panjang gitu Bang, karena kan beruntun. Hampir seminggu atau 2 minggu sekali. Ya. Itu akan berlangsung sampai hari pemilihan. Nanti ada motor juga. Ada motor, ada yoga, ada padel, ada pedal, ada seminar, masih ada 2 seminar lagi, gitu. Dan itu kayaknya abang gendong genset ya sama Kak Reza dan
Bang Edo? Ya itu kalau kami menganggapnya booster itu bukan karena kami. Booster itu karena teman-teman, sahabat, tim ses, pendukung yang memang selalu berada bersama kami. Gitu. Bang, waktu pemilihan ini kan akan udah nggak terasa lagi. Yes. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, sebentar lagi nih udah tinggal 2-3 bulan lagi. Iya. Nah, itu kan termnya sebentar banget. Iya. Dan abang punya waktu main, walaupun sudah nih kemarin ya, kalau dari sisi kegiatan JRE yang banyak ya dari 4 kandidat lain. Nah itu apa visi misi yang abang ingin lebih condongkan? Kalau yang lain kan ada di mungkin MVP kita sebut aja karena dia kan sudah mempublis itu pendidikan gratis. Yeah. Gitu. Terus ada counter juga nih dari petahana bahwa itu melecehkan profesional. Terus apa yang kalau abang nih dari JRE apa? Ya, kembali kalau kita berbicara pelayanan itu ada subjek yang akan dituju, yaitu anggota. Maka sebetulnya tanyalah apa yang anggota butuhkan. Apakah gratisnya sesuatu kegiatan itu adalah kebutuhan anggota? Maka anggota yang perlu memberikan masukan. Nah, kami sebelum JRE ini berjalan sedemikian panjang, kami sudah mendengar banyak sekali harapan anggota. Satu hal yang paling gampang saja, anggota itu menginginkan bahwa organisasi AKPI ini adalah organisasi yang memang menjadi sesuatu panutan atau contoh atau kita sebut sebagai role model. Ini yang anggota melihat saat ini kok nggak begitu lagi ya seperti yang dirasakan dulu. Saya masuk bergabung di AKPI tahun 2007. Saya masuk terkagum-kagum dan terheran-heran karena in every single moment tentang kepailitan ataupun perekonomian di running text TV itu adalah ketua umum AKPI, almarhum Pak Fred Tumbuhan yang diwawancara dan lain sebagainya. Itu kita terbangga-bangga sebagai anggota AKPI. Nah itu yang sebetulnya juga sekarang diinginkan oleh para anggota. Yuk, AKPI-nya harus di situ dong. Kelasnya itu di situ, bukan lagi rutinitas, bukan lagi program yang hanya tinggal autopilot bisa jalan, no. Bikin gebrakan, bikin improvement, itu yang anggota butuhkan. Nah di sisi lain juga banyaknya implementasi pelaksanaan kepailitan di lapangan yang tidak bisa dipahami secara setara dengan APH lain, kepolisian atau kejaksaan, itu menyulitkan juga bagi anggota kita yang sedang melakukan kegiatan pemberesan ataupun pengurusan budelnya, sehingga banyak yang terkendala dengan adanya laporan polisi dan lain-lain. Nah ini juga menjadi salah satu harapan anggota. Tolong dong perlindungan gitu Bang. Berikan perlindungan kalau memang kami benar, dan itu sangat wajar. Dan itu sudah kami jawab, Rizka, kalau ingat beberapa waktu yang lalu, dan Hukum ID juga ikut meliputnya Coffee Talk, dan kami menghadirkan anggota Komisi 3, kami menghadirkan Bareskrim, kami menghadirkan Kejaksaan Agung, dan komitmennya luar biasa. Dan ada penandatangan. Dan ada penandatangan fakta integritas di mana kami akan berkomitmen akan menyelesaikan tugas tanggung jawab itu untuk perlindungan kepada anggota. Jadi ya, ini tentang kebutuhan anggota, bukan tentang keinginan kandidat, bukan tentang keinginan tim ses, gitu. Fakta integritas menarik. Baru JRE yang melakukan itu. Itu kan janji banget. Berarti kalau advokat itu kan takut banget dia berjanji, maksudnya takut ditagih. Nah, abang sama Kak Reza dan Bang Edo nggak takut ditagih pada saat menang, ntar kan udah menandatangani fakta integritas itu bahwa abang akan menyelesaikan apa-apa. Mungkin kalau bagi saya pribadi, teman-teman yang sudah kenal saya mungkin tidak ragu lagi tentang bagaimana komitmen saya bekerja. Tapi di dalam tim saya sekarang ada Reza dan ada Edo. Saya tidak mau muncul keraguan tentang dua orang hebat ini. Dan ternyata setelah kami katakan bahwa kita akan menunaikan dan menuntaskan kerja ini,
Mereka adalah orang yang sangat dengan semangat dan riang gembira. Kita harus wujudkan, Bang Jimmy. Itu membuat semua energi baru buat saya. Nah, lalu bagaimana ini bisa kita sajikan kepada anggota kalau bukan dengan memberikan fakta integritas? Fakta integritas itu di level highest-nya adalah komitmen yang tertulis bahwa kami berjanji kepada anggota AKPI, kami akan menyelesaikan tugas amanat ini untuk memberikan dan mengawal perlindungan terhadap anggota AKPI. Kira-kira itu gambarannya. Tapi itu dari segi perlindungan. Ya. Tapi dari segi layanan lain yang dibutuhkan oleh anggota, dari sekian lama JRE turun ke daerah, ya kan pasti kan daerah juga punya keluhan jiwa nih. Yeah. Misalnya kami butuh ini nggak Yeah. didengerin atau Yeah. bagaimana korwil kayak apa segala Yeah. macam. Itu apa Bang yang paling Yeah. krusial untuk isu daerah? Nah, ini pertanyaan Rizka yang sangat menarik ya. Sebetulnya ini sudah menjadi concern waktu saya menyerahkan istilahnya apa ya, timbang terima ya kepada ketua umum baru. Ya, di mana saya tidak memaksakan di akhir periode saya itu dengan uang organisasi membeli ya atau mengadakan pengadaan terhadap kantor atau tempat sekretariat di beberapa daerah. Ya, sebutlah misalnya karena dari jumlah anggota mungkin Surabaya, Medan menjadi yang akan menjadi program terdahulu untuk diadakan. Karena kan tidak mungkin dengan anggaran yang ada bisa langsung membeli di semua daerah, mungkin akan bertahap. Nah, itu sudah kita sampaikan karena uangnya cukup gitu. Tapi ternyata sampai saat ini itu belum terrealisasi. Nah, itu buat mereka adalah sesuatu yang loh kenapa tidak dilakukan? Kami butuh, dan menurut saya nggak ada salahnya dan baik adanya satu kantor tempat bernaung para anggota di daerah, dan orang juga melihat oh ini identitasnya AKPI. Ada kantornya AKPI di Medan, ada kantornya AKPI di Surabaya, di Semarang, di Bandung, di Makassar. Nah ini kan identitas. Ya kenapa nggak diperjuangkan? Nah jadi itu adalah salah satu masukan yang kami tampung dan aspirasi itu kami catat benar dari daerah. Di samping itu ya mereka membutuhkan dan mengharapkan adanya kesetaraan kegiatan. Janganlah semua Jakarta minded kira-kira begitu. Seminar dan lain sebagainya, kenapa nggak secara keliling dilakukan di daerah-daerah yang dimana anggota kita ada di sana, sehingga mereka pun akan bisa dinotis oleh Forkompindanya, oleh stakeholder di sana, bahwa oh AKPI nih, anggota AKPI gitu. Nah ini yang sebetulnya kita akan lakukan, dan sebetulnya pada zaman saya itu sudah kita lakukan secara rutin. Jadi dalam 1 tahun itu kita akan melakukan kegiatan di beberapa daerah. Jadi kita akan lakukan rutin seperti itu. Karena di daerah ini kan merasa mereka disapa pas mau pemilihan aja. Exactly. Gitu kan. Jadi mereka mengatakan gue dibutuhkan hanya pas pemilihan untuk nyoblos doang. Exactly. Setelah itu ditinggalkan. Ya. Kan gitu. Jadi keluhan ini apakah Abang mendengar juga dari mereka? Benar. Dan apa yang akan Abang lakukan? Ya, saya tidak bisa menyalahkan. Itu adalah pandangan wajar dan ya yang sebenarnya seperti itu. Semua yang sedang menjadi kontestan, kandidat dengan sangat baiknya menyapa teman-temannya di daerah, ya, tetapi hanya sebatas sampai pemilihan itu berakhir. Setelah itu kalau menang juga belum tentu dilaksanakan, apalagi kalau memang tidak terpilih, tidak mungkin menyapa teman-temannya lagi. Itu kami sangat mengerti, dan makanya kami mengatakan kalau memang kami yang diberikan amanat, JRE akan kami diberikan amanat, kami akan memperkuat fungsi daripada daerah. Kami ada satu kegiatan, ada satu program yang akan kami terapkan, di mana daerah akan punya kemandirian untuk membuat kegiatan dengan anggaran yang akan ditanggung oleh pusat. Jadi dia boleh akan melakukan kegiatan misalnya coffee morning, diskusi dan lain sebagainya. Dia ajukan kegiatan jadi seperti APBD gitu, kita kasih APBD, lalu dia kelola dan pertanggungjawabkan lagi setiap tahunnya. Nah ini yang kita akan terapkan dengan program yang JRE akan lakukan. Tadi aku udah nyinggung masalah uang. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan di daerah itu tersentralistik dari pusat, atau mereka punya kas sendiri, atau taruhlah kan ada korwil, Iya, iya. ada di situ korwil itu punya
jajaran ya. Ya. Apakah ada mereka punya kas, terus nanti mereka bisa gunakan itu, atau semuanya dikendalikan dari pusat? Sampai saat ini tidak ada. Jadi sampai saat ini mereka itu tidak lebih dari perpanjangan tangan pusat hanya untuk menyampaikan satu informasi atau alat perpanjangan untuk melakukan suatu kegiatan, tetapi tidak punya kemandirian untuk memanage dan mengelola, menciptakan satu kegiatan sendiri di lingkungan mereka. Tergantung pusat. Sangat tergantung pusat. Jadi kalau pusat tidak memberikan mandatori itu nggak akan ada. Nah ini yang kita akan rubah. Sekarang kita akan rubah, mereka yang menyusun kegiatan yang mereka harapkan dilakukan dan mampu dipertanggungjawabkan, lalu anggarannya akan kami berikan. Termasuk pendidikan berkelanjutan atau semua yang kaitannya dengan sentuhan kepada anggota, kita akan memaksimalkan fungsi teman-teman di daerah. Dan itu udah lama Bang yang mereka rasakan. Itulah harapan mereka. Tapi menurut Abang belum terlaksana. Mungkin Bang Imran dan Bang Raffles terlalu banyak kegiatannya, karena makanya daerah juga dianggap belum terlalu penting banget untuk dilakukan. Kalau menurut Abang mampu nggak saat ini AKPI mengakomodir itu? Sangat mampu, sangat mampu. Itu bukan bilangan biaya yang besar, Rizka. Itu yang sangat common dan sangat biasa sekali. Tinggal diatur saja. Misalnya, tentu korelasinya adalah terhadap jumlah anggota. Surabaya dengan jumlah anggota 120 orang misalnya. Ya tentu kegiatan mereka akan sedikit jauh lebih menggunakan tempat yang besar dan lain sebagainya. Tapi saya melihat tidak ada keraguan, tidak ada hambatan terkait dengan keuangan untuk merealisasikan program ini. Gitu. Jadi ini masalah duit lagi nih Pak. Ya, agak ngeri sedap, tapi harus saya tanya karena saya punya tingkat penasaran kepo yang sangat tinggi. Jadi makanya karena abang-abang saya tanya. Nah masalah uang ini kan sensitif. Ya. Jadi bisa menjadi polemik dan bisa juga jadi madu di situ. Tapi saya bukan bermaksud untuk menjadi polemik, tapi di sini harus ada yang di-clearkan. Masalah uang ini kan kemarin mungkin situasi panas matahari jadi ada 3 kali walaupun musim hujan, itu ada statement dari tim ses, ketua tim ses salah satu kandidat itu menyatakan bahwa ini ada yang salah di laporan pertanggungjawaban. Kalau berkenan, apa yang salah dengan itu, Pak? Maksudnya menurut Bang Didak ya, karena itu sudah ke publik dan saya boleh bertanya ini. Dan kalau seandainya itu saya sudah bertanya juga dengan Bang Imran, bahwa Bang Imran mengatakan bahwa harus kenal dulu organisasinya. Abang sebagai mantan ketua umum dan juga sekarang salah satu kandidat. Apa isu atau apa tanggapan abang terkait dengan 3 matahari ini? Ya jadi sebetulnya tidak tabu ya bicara tentang keuangan dalam satu organisasi yang sehat, itu tidak tabu. Justru harus akuntabel, harus terbuka dan transparan. Jadi saya sangat tidak khawatir dan tidak takut untuk membahas tentang keuangan gitu. Nah, yang disampaikan tadi adalah sebetulnya bicara tentang mekanisme. Setiap keuangan yang digunakan oleh suatu kepengurusan itu ada pertanggungjawabannya. Nah, dalam periode saya, setiap RAT yang kita lakukan, sebelumnya itu laporan keuangan kita berikan kepada kantor akuntan publik untuk diaudit. Nah, setelah mereka mengaudit, mereka akan mengeluarkan hasil. Hasil itu yang kami sajikan sebagai data RAT. Berapa saldo, berapa beban, berapa kegiatan, berapa pengeluaran, semua tergambar di sana. Gitu. Dan kalaupun misalnya ingin melihat lebih detail, boleh datang ke kantor AKPI, boleh meminta untuk dilihat, nggak ada masalah. Tetapi data itu kita sajikan di dalam RAT. Nah, ketika di data itu disajikan kepada RAT, maka anggaran dasar mengatakan, maka pertanggungjawaban itu akan disampaikan dan diberikan di dalam RAT itu. Nah, jadi ketika itu sudah disajikan, sudah dibahas, dan diminta pertanggungjawabannya dan diberikan,
penerimaan atas pertanggungjawaban itu, ya maka semuanya sebetulnya clean and clear. Berarti di RAT, berarti laporan tentang tanggung jawaban itu per tahun dong Bang? Per tahun. Per tahun. Bukan seperti ketua umum lain, organisasi lain 5 tahun. Tidak. Untuk AKPI kita setiap tahun menyelenggarakan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Maka kalau tadi ada rekan yang mengatakan salahnya itu di periode yang mana? Harusnya kalau salahnya periode 2 tahun lalu, ya harusnya dipermasalahkan di RAT yang sebelumnya, gitu loh. Tapi kalau itu sudah dilewati secara anggaran dasar, itu sudah diterima. Berapapun jumlah quorum atau tidaknya, ya kenapa nggak hadir, kira-kira begitu. Sekarang kalau dari sisi kami pribadi, kami tidak mau berpolemik tentang itu. Kami hanya melihat nanti di ujung, ya di akhir periode Bang Imran dan Raffles, tentu kan mereka juga harus mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangannya. Ya tentu kalau itu yang menjadi kritisi dari anggota, ya silakan. Ada sarananya, ada mekanismenya, ya lakukan aja dengan baik dan benar sesuai anggaran dasar. Kira-kira demikian. Lagi-lagi masalah duit lagi sih Bang. Iya. Duit kan menarik untuk kalau menurut saya menarik untuk kita. Ya. Jadi Abang itu kan memimpin pada saat COVID. Ya. Dengan tadi Abang bilang 112 kegiatan. Ya. Dan surplus. Ya, 8,3 miliar saya tinggalkan di rekening Kasakti. Keren ya? Yes, terima kasih. Itu keren banget tuh, 8,3. Ya, seingat saya sih dalam sejarah kalau 2022 kan berarti AKPI-nya 24 tahun ya. Sejarah 24 tahun berdiri AKPI sih dalam pemahaman saya dan yang saya lihat belum ada kas banyak itu. Maksudnya itu kan yang legacy yang Abang tinggalkan. Yeah. Ke Bang Imran yang sekarang ya. Yeah. Nah, itu dari 112 kegiatan. Yeah. Kalau nggak COVID berarti bisa lebih dong? Ya, karena memang hambatannya masalah COVID sih Rizka. Kalau nggak ada pasti kita bisa lebih maksimal lagi. Sebagai for the example, kegiatan apa Bang yang bisa, maksudnya bukan meraup ya kan, organisasi nggak boleh ada kata meraup, tapi yang bisa menambah pundi-pundi rumah AKPI. Ya, sebetulnya kegiatan yang bisa menambah pendapatan itu kan pasti yang paling utama itu pendidikan rekrutmen, lalu ada pendidikan lanjutan, ya. Tapi juga seminar-seminar. Kalau tidak ada social distancing dan lain sebagainya, kita bisa mengadakan seminar-seminar yang berskala nasional dengan pembicara-pembicara yang baik dan top, ya kan bisa mengutip pendaftaran di sana. Dan itu kan bisa juga hasilnya untuk masukan untuk Kasakti, kira-kira demikian. Dan beberapa event olahraga juga Bang pernah event olahraga, nggak salah, karena betul. saya hadir di situ. Ya. Waktu itu turnamen golf. Turnamen golf AKPI itu pertama sekali kami lakukan di di periode kepengurusan kami, ya. Itu modal yang AKPI keluarkan dari kas itu sebagai modal awal panitia hanya 200 juta waktu itu. Martin Nagel sebagai ketua panitianya, kita kerjasama dengan baik. Kemudian ada di sana organisasi golf G37GA dan melaksanakan semua dengan baik. Nah, hebatnya Rizka, acaranya sangat baik dan semua berjalan dengan baik. Masih dikembalikan lagi ke Kasakti yang 200 juta dana talangan itu kembali 370 juta kalau saya nggak salah. Untung surplus 170 juta di samping kegiatan yang berjalan lancar. Nah, itu menurut saya adalah satu bentuk bahwa semua kegiatan itu bisa kok kalau kita kelola dengan baik, ya, menekan budget, lalu kita bisa memberikan keuntungan, itu bisa, tergantung kemauan aja. Tapi 8,3 M itu harusnya bisa lebih. Itu bisa nggak sih Bang kalau saya mau sedikit berasumsi, seharusnya bisa lebih kalau seandainya ada beberapa kegiatan, misalnya Abang keluar negeri, kita bicara efisiensi, itu saldonya bisa nambah nggak sih? Nggak begitu Bang ya? Bisa saja, tetapi tentu itu tidak terlalu signifikan lah. Ya, jadi kalau misalnya anggaran-anggaran itu kan semua sudah terukur. Contoh misalnya, pada masa saya itu kita membuat suatu ketentuan yang tentu adalah itu kesepakatan dan keputusan rapat pengurus yang dibahas secara paripurna, secara pleno. Tentu kembali
beban itu kalau saya harus seimbang dengan kemampuan. Jangan lebih besar beban daripada kemampuan. Itu sesuatu yang aneh, gitu ya. Nah, di dalam perjalanannya ya, kita memutuskan misalnya nih standar untuk level ketua sekjen, ketua dewan kehormatan, ketua dewan sertifikasi, ketua dewan penasehat misalnya, itu kalau ada undangan dan perjalanan dinas, itu AKPI akan memberikan tiketnya, aksesnya untuk bisnis kelas pesawat. Privilege itu. Privilege. Itu keputusan rapat. Dan itu dibuat suatu aturannya. Artinya apa? Sebetulnya ini marwah organisasi. Tentu kita lihat dari sisi kemampuan, mampu. Kalau nggak mampu ya nggak mungkin kita membuat aturan itu. Poinnya di sana. Karena kalau misalnya itu menjadi satu gambar, AKPI, ketua-ketuanya, pimpinan-pimpinannya itu di-serve sebagai orang yang baik, nah maka mereka juga pasti akan merasa ada penghargaan, gitu ya. Tetapi tentu ada juga di sisi lain, Rizka, jangan cuma melihat dari sisi itu, ya. Beberapa kali event saya bersama-sama dengan teman-teman itu kita pernah gathering bareng ke Bali, ya. Itu kita sama-sama di ekonomi semua satu pesawat. Jadi bukan karena harus bisnis lalu kemudian bertahan bisnis terus, tidak. Ini adalah situasional yang sebetulnya hanya lebih kepada memberikan landasannya saja. Dipakai nggak dipakainya urusan lain. Tapi nggak sekali dua kali saya dengan teman-teman menggunakan perjalanan itu dengan tiket ekonomi, gitu. Jadi sebetulnya ini kembali, Rizka, tadi yang saya katakan ini masalah kemauan, gitu ya. Ya jangan juga kita mengatakan ini jadi pemborosan, ya. Kalau saya bilang ini pemborosan, tapi di akhir periode saya bisa meninggalkan uang sebanyak itu, 8,3 miliar itu, gitu loh, ya kan? Tentu perbandingannya, pemborosannya dengan yang mana, kan itu harus ada. Biasanya kan kalau orang aktuaris kan itu selalu pakai perbandingan, komparasi gitu. Oh, yang sebelumnya kalau nggak ini bisa segini. Nah, itu kan komparisinya. Kalau ada komparisinya yang seperti apa, tentu saya belum lihat itu, gitu ya. Nah, jadi saya lebih kepada ya tentu ada nggak efek dengan adanya fasilitas itu terhadap hasil yang diterima oleh organisasi. Kalau hasilnya di organisasi baik, pelayanannya bagus, kinerjanya bagus, dan transparansinya berjalan, ya tentu apa yang organisasi tuntut lagi, kira-kira begitu. Dan beberapa pihak juga menyatakan ya wajar aja sih kalau itu privilege dari ketua umum. Ya kalau ketua umum loh, kalau seandainya anggota yang begitu, yang seperti itu ya mungkin agak sedikit dipertanyakan, nggak ada masalah. Ini ketua umum kan, itu clear. Jadi isu itu sudah clear. Saya kan kepo, jadi langsung bertanya kepada sumber, gitu Bang. Jadi 8,3 M itu Abang serahkan ya waktu pemimpinan itu? Iya, setelah RAT 2022 Bang Imran dan Raffles terpilih sebagai ketua umum dan sekjen. Besoknya, keesokan harinya saya telepon, Bang kapan kita mau serah terima dan juga untuk merubah spesimen. Karena buat saya itu adalah keniscayaan. Jangan sampai roda organisasi terhambat karena adanya administrasi yang belum diselesaikan. 8,3 M itu sudah termasuk gedung Bang atau? Gedung itu udah clear. Dan ketika kami clear itu masih lunas. Clear itu lunas, sudah pasti lunas, tapi clear itu dalam artian semua sarana prasarananya sudah lengkap. Jadi awal Bang James Purba sebagai ketua umum sebelum saya mengadakan dan menyediakan pembelian gedung itu, tetapi memang karena itu dibeli di akhir periode dan belum sempat untuk diberikan sarana prasarananya. Jadi masih pakai tangga, kemudian kursi-kursi, AC juga belum lengkap semuanya dan lain sebagainya. Nah tentu itu adalah tugas dari kami sebagai pengurus yang baru dipilih pada saat itu. Ya buat kami ini adalah sesuatu bentuk komitmen yang harus kami lakukan. Nah kami berusaha mengajak orang-orang yang memiliki empati kepada organisasi dan dari sisi kemampuan ekonomi juga cukup baik, mereka untuk memberikan bantuannya ke AKPI. Dan sumbang semen kayak apa sumbang apapun yang nilainya bisa memenuhi
penyelesaian daripada keperluan sarana prasarana tadi. Furnitur dalam pengertian. Furniture, sound system, pendingin ruangan gitu ya, equipment seperti komputer dan lain-lain gitu. Sekarang meja udah kerja. lift. Semua udah lift dan semua udah lengkap. Di atas ada musola, kita ada rooftop juga buat ngumpul dan lain sebagainya. Dan itu semua dipenuhi dengan swadaya uang yang diberikan para anggota karena kecintaannya ke AKPI. Dan kami memberikan reward kepada mereka yang membantu itu dengan memberikan satu penghargaan kepada nama-nama mereka yang ada di kantor AKPI. Sekarang kalau Rizka lihat terpampang di lobi dan di lantai-lantai itulah bentuk penghargaan kepada mereka yang menyumbang. Kirain dipotek dari 8,3 itu. Enggak kita sentuh-sentuh, enggak kita sentuh-sentuh itu. Jadi Gitu. dan harusnya bisa lebih banyak pada kalau seandainya nggak COVID. Iya. Ini pesan juga untuk abang nanti Ketika saya terpilih ya harus menjadi satu note yang harus saya perhatikan. nanti pas serah terima dari Bang Imran misalnya ke ketua umum terpilih itu Iya. harus minimal kasih tambah ya. Ya harapan ya kan mungkin kami yang menang atau mungkin pasangan lain kita nggak tahu. Tentu harapannya adalah di legacy yang kami tinggalkan di 2022 seperti itu dengan 112 kegiatan, ada kas di rekening 8,3 miliar. Tentu 3 tahun berikutnya adalah sesuatu yang kalau dianggap apple to apple ya kira-kira tinggal dikali 2 gitu loh. Kalaupun kurang-kurang sedikit ya masih wajar lah. Tapi kalau agak jauh dan ekstrim dari situ ya itu yang mungkin menjadi pertanyaan buat para anggota kenapa bisa begitu gitu loh. Kita perjelas sih Bang. Ya. Dikali 2 itu 8,3 kali 2. Ya kira-kira begitu. Kalau memang Berarti sekitar 16. 16 M kalau memang itu dilakukan dengan mitigasi dan manajemen keuangan yang proper seperti kami lakukan. Bang, ini kan situasi udah semakin panas juga sekali lagi dengan pendidikan gratis. Iya. Tadi saya sudah singgung sih sedikit. Iya. Itu menurut abang worth it nggak sih? Bukan mengcompare yang lain ya, karena dari petahana, abang juga kan mantan petahana, Iya. Abang pernah melakukan pendidikan gratis di masa apa? Saya mau kasih analogi boleh ya? Sesuatu yang gratis itu identiknya apa sih Rizka? Harusnya jawabannya tidak mampu. Gitu loh. Ini kurator loh. Gitu. That's why masyarakat lemah, masyarakat miskin karena tidak mampu membeli bahan pokok diberi gratis beras. Itu wajar sekali. Karena memang tingkat kemampuannya tidak cukup. Gitu loh. Jadi saya harus hati-hati menggunakan terminologi gratis. Apakah ini terkesan membuat asumsi menjadi ketidakmampuan atau pelayanan yang karena semangat gitu loh. Karena bagi saya satu profesi dan satu pencapaian itu harus ada nilai. Mau nilai kecil atau besar itu ada nilainya. Dan kita nggak boleh menganggap rendah yang namanya pendidikan, ilmu. Kebetulan saya dosen Rizka. Bagi saya ilmu itu nggak bisa gratis, sangat mahal. Tapi bisa kita berikan cuma-cuma gitu loh. Kepada siapa? Yang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah anggota AKPI dalam kategori itu? Ini bukan tentang gratis menggratiskan, tapi ini lebih kepada well service. Ketika anggota menerima well service dari pengurusnya, maka mau digratisi, mau disuruh bayar, anggota itu akan puas dan berterima kasih. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan. Jadi well service itu tergantung juga goodwill dari pengurus gitu. Jadi aspeknya nggak cuma nanya pendidikan lanjutan loh. Saya seperti yang tadi Rizka sempat singgung kan, kira-kira kalau ketum berangkat pakai tiket bisnis gitu ya, pemborosan nggak? Itu kan kesannya dalam satu kalimat itu yang menikmati hanya pribadi ketua umum gitu ya. Tapi aku mau tanya lagi, kalau pengurus mengadakan misalnya attire atau seragam atau jaket gitu ya kepada anggotanya secara cuma-cuma, itu apa namanya? Tentu itu juga bukan dibilang pemborosan. Karena apa? Karena dinikmati oleh
semua anggota. Dan itu pelayanan. Dan itu pelayanan. It means nggak cuma kita melihat diri kita, tapi anggota butuh apa, itu. Nah, kalau dikasih jaket gratis, itu bukan meremehkan dan merendahkan mereka. Mereka bisa bayar. Tapi dengan memberikan itu sebagai hadiah, sebagai remark, sebagai penghargaan, itu fine-fine aja. Gitu loh. Dan kalaupun abang dulu melakukan itu, surplus kan? Surplus. Kecuali gara-gara saya bikin jaket terus jadi minus, ya mungkin saya harus bertanggung jawab, gitu loh kira-kira. Jadi supaya agak ini surplusnya surplus. Surplus, gitu. Bang, dari 4 kandidat ini yang bisa diuji itu kan abang ya. Karena abang pernah memimpin jeda 1 periode dan ini abang ikut bertarung lagi. Apa yang abang akan lakukan nanti kalau Tuhan izinkan abang untuk memimpin kembali yang belum abang lakukan pada saat zaman abang, dan abang lihat itu belum dilakukan di sekarang, itu apakah abang akan ya udah deh ini utang utang yang harus dilakukan, jadi abang lakukan lagi, apa itu? Sebetulnya sama ya, mindsetnya sama ketika saya 2022 juga kembali maju dan mencalonkan diri, tapi karena memang belum waktu yang Tuhan sediakan untuk saya di sana, ya saat inilah mungkin saya menyampaikan, ya saya harus menunaikan itu tugas dan yang pernah saya sampaikan untuk visi misi saya kepada AKPI. Antara lain adalah bagaimana penguatan kelembagaan dengan membuat adanya kerjasama, kesepahaman antara AKPI dengan APH lain, dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Karena kita nggak mau, ini kan kalau nunggu-nungguan kayak ayam sama telur, Rizka. Kapan undang-undang perlindungan profesi keluar? Kapan undang-undang 3724 direvisi? Ini kan kayak nunggu ayam sama telur. Nah, tapi kan kalau di sini kan ada satu kewenangan yang kami nggak bisa jumping, yaitu DPR. Nah, yang kami bisa lakukan tanpa terlalu menunggu waktu di sini adalah kami langsung end to end dengan kepolisian, end to end dengan kejaksaan, memberikan framing yang tepat seperti apa dan memberikan semangat yang sama, penjelasan yang sama, dan tentu ketika itu dalam satu frame pemahaman yang sama, maka saya yakin kepolisian dan kejaksaan mengerti maksud dan tujuan kita, bahwa supaya dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan tepat sesuai ketentuan undang-undang, maka profesi kurator harus dilindungi. Itu yang kami akan perjuangkan. Berarti perlindungan kurator ini dari dulu abang inginkan ya maksudnya? Dan itu sangat bersentuhan dengan anggota. Ya sangat, dan mungkin Rizka sendiri udah melihat beberapa contoh yang terjadi yang menimpa baik anggota AKPI atau anggota organisasi lain, gitu. Saya pikir clear itu isu juga soalnya. Iya. Aku mau tanya itu, Bang, ada isu lagi yang lebih panas. Dan kali ini izinkan saya untuk mengklarifikasi. Oke. Kata orang-orang yang pegang remote abang itu adalah Bang Ricardo. Ini karena Bang Ricardo adalah abang saya juga, abang kita. Jadi nggak apa-apa lah. Saya pikir beliau juga berkenan dengan pertanyaan ini. Dan abang juga mohon dijawab dengan selugas-lugas. Apakah benar abang di remote gitu sama Bang Ricardo? Terima kasih Rizka. Saya mau tahu, Rizka ingat gak nama guru Rizka waktu SD, SMP, SMA mungkin gitu? Saya ingatnya karena dulu saya bandel. Saya yang saya benci aja Bang. Saya dihukum, dipukul pakai penggaris. Itu tangki motor bensinnya saya isi garam. Jadi mogok, dia harus ini. Ya, itu aja sih. Itu pas SMP. Nah, saya sekarang masih ingat nama guru kelas 2 SD yang menghukum saya karena saya bandel ganggu teman-teman di kelas. Karena pekerjaan sekolah saya sudah selesai, saya ganggu teman-teman di kelas. Saya waktu itu di sekolah Katolik. Nah, beliau marah
Akhirnya saya dihukum, diikat kaki saya di kaki meja. Harusnya pulang jam 1 siang, saya baru pulang jam 3 siang, itu juga setelah orang tua saya datang ke sekolah. Namanya Ibu Harni. Bagi saya momen itu momen berharga yang bisa memperbaiki dan merubah hidup saya. Sampai detik ini saya masih ingat. Apa maksudnya? Maksudnya saya selalu belajar untuk mengingat orang-orang dan peranan-peranan siapa saja yang punya arti penting dalam kehidupan dan karir saya. Salah satunya nama yang tadi Rizka sebut. Ricardo Simanjuntak itu bukan cuma sekedar sama nama Simanjuntak, sama marga Simanjuntak, tetapi dia juga saya anggap sebagai guru saya. Saya anggap sebagai mentor saya. Nah tentu ketika saya sudah di titik ini yang saya anggap saya mendapatkan banyak pelajaran dari beliau, tentu saya juga harus tahu berterima kasih kepada beliau. Saya juga harus menganggap beliau itu adalah orang yang berjasa dalam profesi saya, dalam karir saya. Tetapi tidak melulu artinya Jimmy Simanjuntak itu dikendalikan oleh Ricardo Simanjuntak. Kami tidak sedikit dan banyak sekali kami berbeda pendapat. Kami berdebat dari sisi norma hukum, dari sisi pengalaman, kami berdebat. Dan bagi kami berdua, kedewasaan kami fine-fine aja. No hard feeling di sana. Jadi tentu yang dilihat orang kan lebih kepada sesuatu yang asumsi belaka. Dan dalam kepemimpinan 2019 sampai 2022, rasanya tidak pernah yang namanya Ricardo Simanjuntak itu mengintervensi keputusan saya sebagai ketua umum. Kebetulan karena beliau adalah ketua dewan sertifikasi, maka ya tugasnya di batas itu aja. Tidak masuk ke ranah eksekutif tentang pengadaan sesuatu, pengeluaran organisasi, atau hubungan kerjasama dengan institusi lain, tidak ada. Jadi dia hanya akan berbicara tentang domain kewenangannya sertifikasi. That's it. So kalau ini berhasil, ini bagus gitu. Apakah itu bisa dikatakan bahwa saya karena dikendalikan oleh Ricardo? Sementara di sisi perjalanan karir saya bisa meraih gelar doktor kan nggak mungkin karena saya dibantuin bikin ujiannya. Saya saat ini menjadi tenaga ahli di kementerian dan juga di pemerintah Provinsi DKI kan juga bukan karena Ricardo membantu saya setiap hari. Saya saat ini menjadi dosen dan juga sudah lektor di Fakultas Hukum UKI juga itu kan bukan karena Ricardo yang membantu tugas pelayanan saya di UKI. Itu kan berarti value yang memang saya kembangkan akibat apa yang Ricardo sudah pernah ajarkan kepada saya. Jadi sekali lagi itu sangat tidak benar, tapi saya adalah seorang siswa, seorang murid, seorang pelajar yang tahu bagaimana menghargai jeripaya gurunya. Kira-kira begitu. Dan Bang Rick nggak pernah ikat kaki abang kan? Nggak pernah. Kan? Gitu. Jadi beliau juga ya walaupun straight to the point, kita tahu abang kita kayak gimana, tapi ada nggak sih bang satu masa abang itu menentang apa yang saran dari Bang Rick? Ada, ini kalau harus dibuka tapi kan harusnya lucu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kan juga nggak siapa-siapa, pembelajaran buat kita berorganisasi. Suatu ketika itu pas COVID lagi peak-peaknya, saya menyampaikan kepada Pak Dirjen, AKPI tetap memilih untuk penyelenggaraan kegiatan rekrutmen dengan cara offline. Sementara organisasi yang lain menggunakan dengan cara online. Oke? Bang Ricardo saat itu menyampaikan kepada saya, kenapa tidak online saja, yang lain online. Beliau lebih kepada angle-nya untuk bisa biaya terlalu banyak, karena dengan online kan kita tidak perlu sewa ballroom hotel dan lain sebagainya. Saya bilang tidak, saya tetap ingin mempertahankan kualitas, karena saya tahu Rizka, para peserta yang online belum tentu bisa nerima dengan baik ketika dia offline. Ini yang saya jaga, bukan semata-mata memperbesar keuntungan AKPI dengan membuat online, tapi kualitasnya tidak terjaga. Dan saat itu kami benar-benar berdebat, dan saya tidak mengikuti permintaan Pak Ricardo. Saya tetap laksanakan secara offline, dan saya adakan di situ pemeriksaan swab test itu secara berkala 3 kali ke hotel tempat peserta pendidikan. Biaya kita tanggung.
tidak ada masalah, tapi kepuasan dari result hasil pendidikan itu saya bisa menikmatinya. Dan akhirnya Bang Ricardo bisa mengerti, oh ternyata pertentangan itu terjadi karena saya lebih mengedepankan hasil, bukanlah uang yang harus ditambahkan untuk keuntungan AKPI. Kira-kira ini. Tapi kalaupun itu dilakukan surplus ya, Surplus itu tersurplus. Iya. Bang, dari komposisi JRE ini kan Abang yang memulai untuk 3 calon nih, diikuti oleh Pak Antoni Prawira 3P, terus MVP 2 ya kalau nggak salah, terus Raffles juga 2, Raffles dan Bang Nahot 2. Itu dengan Abang yang bahan bakar aftur, terus sangat agresif, ditandemin sama Kak Reza yang agak kalem dikit, walaupun bahan bakar aftur juga. Tapi dia kalem, terus nggak mau cari ribut. Kalau Abang kan lu ribut sama gue, dicari terus. Dan Bang Edo juga nih yang lebih tenang, sway gitu ya, maksudnya ya udahlah, nggak usah ribut bro, gitu. Itu gimana Abang menjaga supaya agak, ini kan selaras banget nih bertiga nih, kemana-mana bareng, kemana-mana bareng. Itu Abang gimana? Ini pelajaran baru buat saya, Rizka, menggabungkan tiga karakter. Tapi percaya nggak, di pertemuan pertama sekali waktu JRE itu akan deklarasi, saya bilang gini, kita bertiga harus terbuka. Kalau salah satu ada yang merasa kurang pas, harus berani ngomong, jangan disimpan. Dan yang diberikan pandangan itu harus berani menerima. Semua menyetujui, dan itu terjadi. Kami ada satu WhatsApp grup bertiga yang hanya kami berdiskusi bertiga, mau jam berapapun. Nggak ada admin di situ, Pak? Nggak ada admin di situ, hanya kami bertiga. Jadi kami bisa ngomong seterbuka mungkin. Dan tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Semuanya bisa menerima karena demi kebaikan. Saling memberikan masukan, saling memberikan pandangan. Tujuannya apa? Apa yang kita akan laksanakan, semuanya bisa komprehensif. Tapi lucunya, tadi yang kamu bilang itu benar sekali. Reza kan memang look like-nya kan kalem, Edo juga tenang-tenang aja. Tapi sebetulnya ketika kita berjalan bersama, Reza pun juga sekarang udah tampil sangat agresif. Walaupun tetap cara bicaranya tetap kalem begitu. Dan saya ngerasa, oke. Dan saya pun juga akhirnya jadi, saya pun juga ngomongnya berarti harus seperti Reza juga nih, gitu ya. Harus lihat-lihat dulu, baru saya bisa berkomentar dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini vibes yang positif. Di dalam perjalanan kami yang baru beberapa bulan bersama ini, walaupun sebetulnya saya dengan Edo sudah jauh lebih lama kenal dibanding dengan Reza, tetapi ini sudah bergulir seperti kami lama berkawan gitu loh. Jadi tadi untuk program seperti saya katakan di awal, itu nggak pakai lama Rizka membuat program JRE. Kayaknya bagus nih, kita bikin seminar pajak. Siapa bang? Ini ya bro, siapa? Aku kenal sini, telepon, biasanya siapa? Oke, bikin di grup. Nah, jadi jalan. Nggak sulit. Bayangin, kalau nggak punya chemistry, bisa nggak melakukan itu? Itu rasanya sulit. Nggak sulit karena tiga-tiganya bahan bakarnya aftur. Coba kalau yang satu aftur, satu Pertamax, satu turbo, mau jalan. Iya. Kan gitu Betul. Tapi dengan karakter Kak Reza yang kalau dia disentil juga dia nggak bales tuh, manusia itu. Iya, dia lebih nerima sih. Iya, mau dicaci maki gimana? Senyum. Kami yang gemes gitu loh, maksudnya. Kenapa sih Kak? Terus dia selalu bilang biar gitu. Biarin aja. Nanti dia akan berubah dengan saya. itu bersyukur sih. Itu harus gitu Bang. Nanti kita bilang sama beliau. Tapi dengan AKPI yang unik. Iya. AKPI ini kan unik. Di situ semuanya macan. Iya. Ada pokoknya yang raja hutan ada di situ semuanya. Mansur pun ada di situ, manusia susah diatur dalam pengertian. Nah, itu kalau beliau ada di posisi sekjen,
dengan yang seperti itu, menurut abang ada resisten nggak ya? Enggak, justru malah tepat. Karena orang-orang yang tadinya mungkin tidak terbiasa untuk menyampaikan sesuatu secara sistematis, ketika berhadapan dengan orang yang tenang, maka orang itu akan lebih bisa mengatur ritme. Justru menurut saya akan sangat baik. Jadi sekjen itu lebih kepada mendengar, ya, lalu mengakomodir, mengeksekusi dan menjalankan apa yang perlu buat anggota. Saya pikir itu udah tepat sikap Reza itu. Ya, jadi agak dingin. Ya, justru kalau Reza orangnya berapi-api sebagai sekjen, orang baru mau minta pelayanan aja udah ketakutan gitu. Gitu. Ya, benar-benar. Karena aku mengacu ke AAI, Bang. Iya. Sekjen AAI Bang Efran kan, waktu penggantian antara dari Bang Jos ke Bang Efran. Itu ternyata Bang Efran menjadi sekjen mimpin AAI itu kan, advokat semua tuh. Betul. Dari daerah-daerah protes, baru 3 bulan udah asam lambung. Asam lambung. Iya, kalau Kak Reza ini asam lambung enggak ya? Iya, mudah-mudahan enggak lah. Ya, karena bahan bakar aftur. Dan itu abang juga bisa melihat. Nanti kalau yang sulit-sulit kasih ke ketum. Itu. Ya, kalau abang kan hanya dengan nada kenapa itu, gitu ya. Udah selesai itu ya. Ya, jadi komposisinya abang yang memulai 3 ini. Iya, memang kembali Rizka, kita harus juga melihat aturan di anggaran dasar AKPI seperti apa, gitu ya. Sejujurnya bahwa yang nanti akan dikontestasikan itu hanyalah ketua umum. Jadi kalaupun ada paslon-paslon, ada kontestan yang memiliki strategi ya untuk bisa getting voter sebanyak-banyaknya, memberikan gimmick-gimmick ataupun jabatan-jabatan tertentu, saya pikir itu sah-sah saja. Karena itu bagian dari strategi. Selama anggaran dasar tidak melarang. Dan memang nyatanya anggaran dasar AKPI itu hanya akan memilih ketua umum. Even sekjen pun tidak, gitu loh. Itu adalah nomenklatur yang sepenuhnya prerogatif itu diberikan kepada ketua umum untuk memilih pendamping. Untuk memilih, jadi tidak perlu diperdebatkan ada jabatan ketua harian, jabatan wakil ketua, itu tidak perlu diperdebatkan. Apa tupoksinya nanti akan diatur di dalam SK-nya. Ini loh ketua harian ngurusin ini, sekjen ngurusin ini, wakil ketua ngurusin ini. Sama seperti yang kayak Rizka lihat sekarang. Waktu di periode saya nggak punya jabatan dewan standar profesi dan dewan pakar. Tapi Bang Imran ketika terpilih mungkin dia melihat ada urgensi kebutuhan itu di organisasi, sehingga dengan hak prerogatifnya yang diberikan oleh anggaran dasar dia membentuk dewan itu. Nggak ada yang salah selama itu adalah perangkat yang dibutuhkan oleh organisasi untuk meningkatkan organisasi. Why not? Nggak ada yang salah dengan itu. Sama lah, mirip seperti itu. Tapi dan sekali lagi itu adalah hak prerogatif dari ketua umum, calon ketua umum ya, untuk memilih pendamping. Ya. Dan kebetulan abang sepertinya memilih tepat karena bahan bakar. Aduh. Gitu. Bang, dari semua pembicaraan kita, saya bisa menyimpulkan betapa abang mencintai AKPI. Wow. Jadi yang pertanyaan saya, apa AKPI di mata seorang Jimmy Simanjuntak? Apakah ada keinginan filosofis apa sih, atau yang fundamentalnya apa gitu? Jadi sampai sebegitunya, abang nggak ya kita tahu aftur, tapi maksudnya untuk yang melit kegiatan menjaga stabil supaya semuanya stabil itu kan abang rogoh kantong dalam juga kan gitu, maksudnya walaupun nggak mengganggu cash flow kantor, semuanya stabil, tapi kan apa sih artinya AKPI ini buat abang? Rizka, bahwa di dalam satu perjalanan hidup seseorang ya itu pasti ada spot-spot yang orang itu akan selalu ingat ya. Saya sampaikan bahwa saya mengambil program doktoral hukum dengan disertasi Undang-Undang 37 2004 itu salah satunya triggernya karena AKPI. Karena saya sudah menjadi anggota AKPI.
saya belajar banyak bagaimana menghadapi hubungan dengan APH lain, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, itu di AKPI. Saya belajar bagaimana bisa manage dengan baik suatu proses kepailitan, itu di AKPI. Jadi saya harus katakan bahwa saya belajar banyak di organisasi ini. Dengan ketika saya masuk, saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti almarhum Fred Tumbuhan, almarhum Yanapul Girsang, ya, itu orang-orang yang sangat menginspirasi, yang memberikan pelajaran-pelajaran penting bagaimana bertanggung jawab tentang profesinya. Nah, itu yang masih saya pegang sampai detik ini. Ini yang saya katakan bahwa apapun yang harus saya pertaruhkan untuk AKPI, demi kebaikan AKPI akan saya lakukan. Saya nggak mau AKPI ini menjadi satu organisasi yang hanya tempat bancakan. Istilah bancakan itu kalau di kampung saya kan besar di Tanjung Priok, itu orang cawe-cawe gitu. Bukan karena nature, dia ingin memberikan dirinya untuk membesarkan organisasi. Ini yang saya khawatirkan ke depan. Jadi besok tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban ketua umum. Dia cukup bilang, ya karena kan saya didorong, karena kan saya dikendalikan oleh ini, karena kan kepentingan si ini. Tapi bukan dari dalam from deep heart si ketua umum itu bahwa yes, I must give the best from me untuk AKPI. Nggak seperti itu. Dan yang lebih lagi menyedihkan, unfortunately, semuanya sekarang ditakar dengan nilai. Ini bukan lagi tentang oke, kita pilih si A karena si A ini dari sisi attitude-nya baik. Si A ini dari sisi komitmennya jalan. Si A ini dari sisi akademisi latar belakangnya bagus. Si A ini networkingnya juga luas. Bukan lagi tentang itu, tetapi karena si A ini mau ngasih saya apa, si A ini bisa janjikan saya apa. So, kalau ini yang terjadi, maka peradaban budaya berpikir AKPI sudah menurun atau mengalami degradasi. Ini yang saya khawatirkan. Saya mohon dan saya minta kepada semua anggota AKPI, para kontestan, yuk, kalaupun Anda ingin memimpin AKPI, memimpinlah dengan cara yang elegan. Tidak perlu menukar satu dan dua hal dengan sesuatu untuk mewujudkan keinginan kita, tapi pada nyatanya di akhirnya kita tidak berbuat apapun untuk organisasi ini. Karena merasa kita udah mengeluarkan sesuatu. Itu logika normal loh, Rizka. Kalau kita udah mengeluarkan sesuatu, kamu bayar orang supir, ya kan? Tentu kan kamu minta si supir itu bertanggung jawab terhadap mobil, bersihin mobil. Gak mungkin, Rizka, kamu bayar supir, kamu masih cuci mobil. Itu logical simple aja. Dan gak mungkin ketika saya keluar duit banyak untuk jadi ketua umum, saya masih turun lagi. Pasti saya akan suruh orang-orang yang ada di bawah itu. Ini kan sama hukumnya. Tapi kalau kita datang berangkat dari sesuatu keinginan yang dari diri masing-masing, dia memang tanpa disuruh pun akan kerja. Oh, ini nggak bagus, kita bantu. Oh, ini harus diperbaiki, kita kerjain. Dan nggak pernah ada rasa capek, dan nggak pernah ada rasa ngeluh. Kalaupun tadi kamu bilang dari dompet saya keluar waktu saya ketua umum, itu sesuatu yang nggak perlu saya ungkap. Tapi faktualnya begitu. Nggak akan mungkin AKPI dipandang sederajat dengan stakeholder lain, dengan para pejabat di negara ini, kalau kita tidak punya courtesy meeting yang baik, kita tidak punya pola entertainment yang baik. Pola entertainment itu nggak usah dianggap sebagai gratifikasi atau apapun. Kita men-treat makan baik saja, men-treat sesuatu yang layak saja, itu adalah sesuatu treatment. Dan itu nggak mungkin saya mintakan kepada AKPI untuk menyediakan itu. Itu udah bagian tanggung jawab yang harus saya lakukan sebagai ketua umum. Itu loh. Jadi tentu bayar harga, komitmen, pelayanan, tidak mengenal waktu dan capek, itu adalah satu packaging yang nggak bisa dipisah-pisahkan ketika orang itu genuine dan lahir memang untuk melayani AKPI. Begitu. Tapi di situasi sekarang ini, seperti kemarin Bang Imran, kami udah podcast dengan ketua, itu mengatakan ada pemain 3 tahunan kan gitu, yang notabene itu akan
mengerahkan apa yang dia punya untuk yang penting menang. Ya. Gendong menggendong, ya abang paham kan, gendong menggendong itu akan terjadi. Ya. Nah itu bagaimana abang dan JRE pendamping abang yang lain itu akan menyikapi itu, karena itu pasti akan terjadi. Ya, satu pertama yang harus kita samakan adalah mengenai aturan main. Ya, tidak mungkin satu tindak kejahatan itu kalau kita bicara mens rea itu karena ada kesempatan, Rizka. Saya walaupun dalami korporasi dan juga kepailitan, tapi ilmu pidana saya juga cukup dalam. Jadi tidak mungkin orang bisa melakukan suatu tindak pidana kalau kesempatan tidak terbuka. Ketika terbuka, muncul niat mens rea itu dilakukan tindak pidana. Sama seperti yang tadi Rizka katakan. Niat itu muncul kapan? Ketika aturannya terbuka. Maka yang pertama harus kita lakukan bersama-sama adalah mengawal aturan ini. Aturan tata cara pemilihannya kita kawal sedemikian rupa untuk tidak ada celah itu. Tidak ada celah tawar-menawar, tidak ada celah transaksional dan lain sebagainya. Ini harus kita kawal. Baik di dalam ketentuan ECOC dalam membuat tatib. Nah yang kedua, ya kita menggugah apakah anggota AKPI cukup puas dengan kondisi itu dan pada akhirnya nanti menyesal di kemudian hari. Saya pikir anggota AKPI tidak serendah itu. Dengan latar belakang advokat, dengan latar belakang mungkin 60% ke atas adalah partner, ya, sisanya mungkin masih bergabung di law firm. Tapi setidaknya mereka adalah orang-orang mapan, orang-orang mature dalam berpikir dan dalam banyak hal. Tentu saya nggak ragu mereka bisa menentukan sikap dengan baik tanpa adanya satu iming-iming apapun. Nah ini yang saya mau gugah. Bukan buat kepentingan saya, bukan buat kepentingan JRE, bukan buat kepentingan kandidat yang lain. Tapi ini buat kepentingan teman-teman semua. Buat kepentingan AKPI ke depan. Janganlah kita membuat model baru kapitalis yang pada akhirnya kita akan menyesal. Dan nggak akan lagi ada namanya turning point. Nggak bisa. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, habit, dan berjalan terus, maka no return point. Terus berjalan seperti itu, dan yang kita hadapi adalah penyesalan. Kira-kira gitu. Dan itu berkaitan dengan mutu juga nggak sih Bang? Yes, absolutely. Kalau kamu mau punya mutu, pasti kamu akan kerja keras. Gitu loh. Kalau orang punya mutu, Rizka, untuk apa dia mesti memarketingkan terlalu berlebihan? Contoh, satu produk A dan produk B. Produk A sangat bermutu, produk B kualitasnya mungkin masih setengah dari produk A. Kira-kira dari cost marketing mana yang lebih penting, lebih banyak keluar? Pasti produk B jawabannya. Karena dia perlu mengupgrade mutunya dengan gimmick-gimmick. Tapi kalau orang yang sudah punya mutu, nggak perlu diapa-apain pun orang udah tahu ini bermutu. Kira-kira itu. Dari Tiga dari pembicaraan kita ini dan abang juga sudah menjelaskan bahwa 3 komposisi JRE ini sangat saling berkesinambungan ya, dan saling nyantel kata anak-anak Jaksel gitu kan. Apa yang ingin abang sampaikan untuk para anggota di luar sana, di mana jangan membeli kucing dalam karung. Ya. Jadi apa yang ingin abang sampaikan? Ya, mungkin begini. Tadi kan sudah bicara tentang kita rindu AKPI ini kita jaga untuk tidak ada namanya transaksional dalam pemilihan. Gendong menggendong dan lain sebagainya. Kalau teman-teman memilih karena hubungan kedekatan pribadi, karena hubungan pekerjaan, silakan. Itu lumrah dan sangat common. Tetapi kalau memilih karena iming-iming, menurut saya pertimbangkan lagi. Karena ini buat masa depan AKPI dan teman-teman sendiri. Yang kedua yang mau saya katakan tadi, istilah Rizka itu apa tadi? Gendong-menggendong? Bukan, yang pertanyaan terakhir tadi. Harapan. Ya, tentu kan nggak bisa juga kita bertiga ini berpikir bahwa ya cuman kami yang paling baik gitu, atau cuman kami yang terbaik. Semua orang pasti akan membuat gimmick yang sama. Pilihlah kami karena kami yang terbaik. Jual kecap loh. Exactly. Saya sih mau bilangnya begini. Ini kan kita di dunia yang sama, di dalam sudut pandang yang sama. Nggak perlu saya harus katakan saya bagaimana. Teman-teman bisa menilai.
Tapi perbanyaklah informasi tentang saya. Perbanyaklah informasi tentang kandidat yang lain. Karena kalau kita berbicara Ketua Umum AKPI sebagai the complete package, kita harus melihat dari sisi banyak hal. Satu, pengalaman. Kedua, akademisi. Ketiga, networking. Keempat, dukungan. Ya, jadi ini banyak hal. Nggak cuma satu hal. Saya ketua umum, calon ketua umum, tapi nggak pernah ngurusin kepailitan. Vibes-nya gimana? Hanya ngurusin PKPU terus. Saya ketua umum, tapi saya cuma ngasih kerjaan. Saya nggak pernah turun bagaimana susahnya menghadapi karyawan. Bagaimana tahu vibes-nya? Saya ketua umum, tapi saya nggak punya komunikasi yang baik dengan pemerintah. Saya nggak kenal dengan siapa direktur dan dirjen dan menteri. Bagaimana? Saya ketua umum, tapi nggak pernah bergaul. Saya ketua umum, tapi tingkat edukasi saya rendah. Bagaimana? Tentu kita ingin profil yang memimpin AKPI adalah profil yang package-nya itu lengkap. Nah, ini yang saya yakini teman-teman akan bisa melihat itu. So this is the short time for you to getting the many information about the candidates. Ya udah fulfill aja, getting aja informasi sebaik-banyaknya. Seperti Rizka bilang, jangan beli kucing dalam karung hanya karena gimmick, karena tampilan, hanya karena packaging yang dibuat-buat, disulap-sulap. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Dan jangan juga misalnya kita ibaratkan satu makanan ini sudah enak tapi bilang nggak enak. Nggak enak, gitu. Jadi kalau makanan nggak enak, kita harus jujur. Kalau misalnya gini, Rizka sama saya pasti punya selera masing-masing dong, ya kan? Bisa saja kita punya lihat dua makanan di depan kita nih, Riz. Terus karena saya yang pengen mempengaruhi kamu, saya bilang makanan yang versi saya enak ini jadi nggak enak, supaya kamu tidak makan itu, ya kan? Ini kan sesuatu kebohongan, sesuatu yang tidak baik. Kalau Rizka mau tetap ambil yang nggak enak pun kan itu hak Rizka. Tapi faktanya dia tetap harus tahu, oh ini makanan enak, ini makanan nggak enak. Tapi kita berdua boleh milih dong yang nggak enak pun, kan itu hak kita. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur tekanan. Tapi dia akan menanggung akibatnya ketika dia memilih yang tidak enak, ya berarti kan dia akan merasakan rasa yang tidak enak. Itu saja. Sesimpel itulah yang analogi bisa saya berikan. Dan dari semua perjalanan ini bisa kita kukuhkan dan tegaskan bahwa Abang dan pendamping Abang dua lagi itu adalah mencintai AKPI, ya. Sangat. Terima kasih Abangku waktunya. Terima kasih. Jadi isu-isu dan semua kegalauan dari netizen, anggota itu sudah saya wakili untuk dipertanyakan. Terima kasih. Termasuk tadi remote itu. Iya. Remote itu sangat jadi bahan ya. jadi bahan. Dan Abang bertegas itu tidak. Tidak ada. Dan sekali lagi kita ada jargon surplus. Di surplusnya harus diain, Pak. Surplus. Jadi minimal surplusnya kali 2. Gitu. Terima kasih Abangku Terima waktunya. kasih Rizka, terima kasih Hukum ID. Ya. Sampai ketemu.